Halo teman-teman, ketemu lagi di acara On The Way Insight. Kita akan bahas tentang masalah-masalah psikologi. Nah hari ini ada teman saya, Kohen. Apa kabar Kohen? Baik, Baik, baik. kerjaan lancar, Aman. aman ya. Nah kalau saya pribadi di pandemi Corona ini jujur sih banyak banget gitu. Maksudnya perubahan-perubahan yang akhirnya bikin saya banyak belajar hal-hal baru gitu. Eh, Kalau Kohen gimana? Di kerjaan ngaruh gak sih? Kerjaan juga ya pengaruh, Ngaruh juga ya, 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 ya sedikit bikin stres juga, bikin stres juga bikin ya. stres juga. Iya, memang kita biasa manusia gitu kan, belajar hal-hal baru itu sesuatu yang sedikit banyak bikin apa ya, ketegangan-ketegangan gitulah, belajar hal Betul. baru, apalagi udah makin berumur juga makin sulit kan belajar hal-hal baru. Nah, ini seringkali bikin kita orang-orang sebut, duh gue stres banget gitu. Nah, sebenarnya stres ini tuh apa sih gitu. Nah, kita akan bahas hari ini tentang stres itu. Nah, menemani kita untuk bahas stres ini ada namanya Ibu Nadia yang udah biasa lah ya, udah sering lihat juga. Nah, kita mau nanya sebenarnya stres itu apa sih gitu dari sisi secara mungkin psikolog gitu ya, yang stres yang sebenarnya itu apa sih gitu. Silakan, Bu. Oke, thank you Pil. Mmm, kita bahas ya nggak usah perkenalan diri lah ya, udah Iya. kenal kan kemarin-kemarin. Oh, sudah. Jadi sebenarnya stres udah awam banget, semua orang pakai term stres kayak tadi, Pil cerita belajar hal baru bikin stres, tapi stres tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau, eee, stres itu sendiri pengertiannya ya kalau kita, tarik dulu dari pengertiannya itu adalah respon tubuh. Nah, balik lagi karena tubuh jadi termasuk respon fisik dan respon psikologis di dalamnya. Nah, respon ini muncul, saat kita tuh berada pada situasi yang, penuh bahaya atau tekanan yang intens. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang menekan, nah biasanya respon stres ini muncul. Jadi, balik lagi karena responnya dari fisik dan dari psikologis, jadi pasti ada gejala-gejala fisik juga yang muncul. Kalau kita bahas dari, mmm, apa, aspek fisik, sebenarnya, saat menghadapi stres, eee, otak kita tuh merespon. Nah, dia tuh akan men-trigger tuh Memicu. mencetuskan, Memicu, memicu memicu. memicu, hormon kortisol yang namanya di otak untuk, lebih bekerja. Sebenarnya hormon kortisol ini dibutuhkan fungsinya tuh untuk metabolisme tubuh, mengatur gula darah, dan berpengaruh juga terhadap, eee, memori dan, fungsi intelektual, gitu. Jadi ketika stres, kortisol kan muncul nih, tapi kalau stresnya terus-terusan, eee, itu kortisol terus-terusan ada, makin banyak makin banyak. Nah, dampaknya ke dampak psikologi apa, respon psikologisnya bisa muncul. Jadi berpengaruh ke cara berpikir. Sering nggak kalau stres tiba-tiba jadi, aduh rasanya buntu nih Iya, kepalanya. sering banget, Ya sering kan banget. kayak, kayaknya jadi makin susah mikir atau, biasanya inget tiba-tiba lupa. Ya, ya, Itu ngaruh ke memori atau ya. Ini ingatan saya mau nanya gitu. nih, takut lupa. Mhm. Kalau kortisol itu apa ya maksudnya? Hormon Hormon ya? hormon, heeh. Oh, Jadi, oke. eee, di otak tuh ngerespon, "Oke, ini tubuh kita sedang stres." Jadi emang ada mekanisme, eee, tubuh saat stres, dia men-trigger kortisol itu. Oh ya, dia Jadi memicu lebih ya. memicu, lebih banyak lagi memproduksi itu. Oke, oke. Jadi, eee, makanya kenapa kalau dibilang stres yang jangka panjang, yang berkepanjangan, itu bahaya buat tubuh, karena itu. Jadi mengganggu metabolisme tubuh, karena tadi balik lagi, kortisol kan fungsinya untuk, menjaga apa, ngatur metabolisme dalam tubuh gitu salah satunya. Nah, Bu, kalau misalnya tadi dibilang, jadi di dalam tubuh kita ada hormon kortisol ini gitu, Mhm, terus tadi Ibu ada sempat mention juga stres berkepanjangan. mhm. Nah, berarti apakah stres ini sebenarnya dihadapin sama semua orang gitu ya? Maksudnya semua orang tuh pasti ngalamin stres gitu. Cuman apa? Ada yang berkepanjangan, ada yang enggak gitu. Apa semua orang pasti ngalamin stres nggak sih? Karena
kalau kita lihat kan ada yang katanya orang stres tuh sampai bunuh diri gitu, tapi ada yang enggak gitu. Berarti apakah yang enggak bunuh diri ini enggak stres kah, atau yang sampai bunuh diri itu ada stres yang berbeda gitu, gimana tuh? Maksudnya ini ya, berarti ada Iya, tingkatan-tingkatannya iya, gitu ya. betul, betul. Oke, mmm, oke, kalau kita balik sedikit, yang namanya stres itu tuh, respon respon Hmm. tubuh kan. Nah, mmm, kadar stres ini emang dipengaruhi sama, stresor namanya. Stresor ini Stresor. tuh penyebab dari stres. Makanya mungkin, apa namanya, karena respon kan individual banget ya, beda-beda banget. Stresor yang sama nih, penyebab yang sama, mungkin aja bisa menjadi stres yang lebih berat buat Phil, tapi lebih ringan Oh, buat ko Henry gitu. iya, Jadi iya, iya. bener-bener tergantung banget. Dibilang berkepanjangan atau enggak ya balik lagi tergantung bagaimana dia memaknai stresornya ini. Bisa jadi dia merasa ini berat banget dan tidak habis-habis. Tapi di sisi lain ada orang yang dikasih stresor yang sama, ya ini fine-fine aja gitu. Berarti tergantung respon orang Tergantung masing-masing ya. juga. Ha-ha. Oke, oke. Karena kalau dilihat sebenarnya stres itu dibutuhkan. Jadi bukan artinya harusnya kita nggak stres banget, itu enggak Oh, juga. malah dibutuhin ya stres itu ya? Dibutuhin. Kalau sebenarnya stres itu dibagi dua. Ada namanya eustress sama distress. Eustress sama distress. Kalau kita lihat eustress nih, kalau dari bahasa awalnya etimologinya dari kata eu sama stres. Eu ini artinya tuh baik. Hmm. Jadi stres yang baik sebenarnya eustress ini. Jadi eustress ini kata lainnya kayak bermanfaat lah buat kita. Jadi kalau kadar stres ini kalau terlalu ringan itu nggak baik, terlalu berat juga nggak baik. Makanya eustress ini yang di tengah. Jadi dia balance. Kenapa dibilang nggak ada stres itu nggak baik? Kayak kita tuh cenderung jadi kayak bosen, kurang termotivasi gitu loh. Kalau nggak ada stres. Pernah nggak ngerjain satu kerjaan nih? Entah belajar kah? Tadi Phil bilang sering belajar hal baru. Pernah nggak belajar hal yang sama, udah tahu nih pelajarnya apa, ya gitu-gitu aja, atau ngerjain kerjaan yang monoton, gitu-gitu aja. Misalnya ngelipet kertas. Nggak Iya, ada nggak, stresnya kan iya, sebenarnya, tapi membosankan membosankan. dan tidak ada tantangan di situ. Oke. Jadinya orang kurang. Nggak nggak berminat gitu, kurang Nah, kurang betul banget. tertarik. Ya, lama-lama Heeh. jadi bosan ya Iya. jadinya. Oke. Jadi berpengaruh ke performanya kan. Nah, makanya eh butuh yang balance. Ketika terlalu tinggi sama nggak bagus juga. Kenapa? Karena tense. Orang bisa ujungnya jadi nggak efektif, nggak bisa mikir, burn out mungkin. Jadi performanya juga nggak bagus gitu. Makanya ketika balance, biasanya produktivitas dan performa kerja tuh eh, lebih baik gitu. Iya, iya, iya. Kayak kurva U deh. Kalau dibayangin kurva U nih, tingkat stres eh salah, tingkat stres ke sini, yang atas produktivitas. Kan di tengah-tengah bagus nih, tapi udah kelebihan turun jadinya. Nah ini soal ini saya jadi ingat dulu ada kasus, saya punya teman gitu, dulu di kantor lama saya, eh, jadi memang perusahaan kami kan perusahaan ekspor impor gitu, Mm-mm. jadi pabrik. Nah itu memang apa intensitas kerjanya Tinggi. dikejar setoran shipment gitu kan. Nah itu banyak orang-orang yang eh, ngerasa tuh di kantor itu banyak yang out juga karena berat banget gitu, karena benar-benar harus sampai lembur gitu kan, ngejar kapal dan sebagainya gitu. Tapi ada satu teman saya setelah udah pindah dari situ, eh, dia sempat cerita-cerita gitu, ngobrol sama saya, dia bilang dia kangen gitu sama perusahaan yang dulu gitu, karena yang sekarang menurut dia tuh terlalu Nggak ada tantangan ya? biasa aja gitu. Dia kangen tuh kerjaan yang benar-benar sampai pokoknya dikejar-kejar deadline gitu, yang udah ini mesti sampai ke pelabuhan gitu ngejar kapal. Dia kangen juga gitu. Nah, itu mungkin kayak gitu juga kali ya. Dia apa ngerasain ada challenge juga gitu buat buat dia sendiri waktu kerja kayak gitu gitu. Justru dia di ini ya, di perusahaan yang sono malah jadi stres ya kayaknya. Iya, malah malah jadi kayak biasa aja gitu katanya. Oh iya iya, mungkin
ini kali ya yang apa yang tadi dibilang itu ya. Mungkin mirip kayak orang main game analoginya. Ketika udah level 1 kan biasanya masih gampang nih. Oh Oh, iya. ya gampang lah lewat. Sampai level tertentu, aduh susah banget nih. Nggak bisa-bisa lewat terus kan apa lama-lama pengen give up ya, pengen nyerah rasanya. Tapi begitu melewatin level itu kan rasanya ada apa ya namanya? Award. Iya, iya, Nah, iya, ketika disuruh betul. balik lagi ke level 1 kan Udah bosen, iya Ya udah udah. nggak udah seneng malas, lagi. udah malas. Iya, Iya, iya. mungkin gitu analoginya. Oke, oke. Oke, lanjut. Tapi kata kalian kan kerja gitu ya, ketemu banyak tekanan, sering apa ngerasa stres. Eh biasanya yang dirasain apa sih saat stres? Oke. Kalau dari saya sih dulu ya, kalau misalnya saya udah hadapin stres, saya Mm-mm. kabur. Saya kabur. Maksudnya kan masalah di depan besar nih, cuman nggak kuat buat hadapin kan. Akhirnya menghindari diri. Tapi setelah berjalannya waktu, lama-lama dipikir ini nggak bisa nih kalau stres stres terus kan nggak bisa apa ya, nggak bisa dibiarkan, harus dihadapin. Ya udah akhirnya saya cuma ya merubah mindset aja. Mungkin tadinya lari dari masalah, tetapi sekarang lebih mencari solusi dari itu. Jadi Oke. rasa stresnya lebih berkurang, ya lebih produktif lah jadinya begitu, kurang Oke. lebih. Iya sama sih. Kalau misalnya mungkin kalau stres-stres masalah kecil ya mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau yang udah berat-berat juga dulu ya mungkin sama kali maksudnya anak muda gitu kali kan apa kalau ngadepin yang berat-berat ya rasanya udah tinggalin aja gitu. Tapi ya sama sih gitu maksudnya lama-lama juga belajar juga gitu kalau misalnya stres terus kita tinggalin pun nggak akan hilang gitu aja gitu Iya, malah nimbulin masalah lain yang jadi bikin kepikiran juga jadi sama Oke. sama aja jatuhnya gitu jadi lebih baik ya di fight aja gitu mending Oke. struggle di situ tapi habis itu udah lewat gitu beres ya udah gitu. ya soalnya stres ini kan kayaknya kita nggak bisa hindarin punya kan. Mm-mm. Sam- kayak saya mikir juga anak kecil yang mungkin masih bayi udah belum mengalami begitu nggak ya? Atau mereka ada tingkatan Bisa juga aja dari bayi? stres. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sumber stres itu nggak sekedar dari pekerjaan ya atau tantangan yang kayak gitu. Bisa juga em, noise apa suara itu bisa Iya, bikin iya, stres iya, loh. betul, betul, betul. eh kita lagi ngobrol gini misalnya tiba-tiba ada duk 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 gitu. Kan ngeganggu lama-lama bisa juga muncul stres. Itu baru noise yang kecil. Iya, iya. Makin tinggi tuh tingkat stresnya bisa makin tinggi lagi Iya, iya. gitu. Ya kadang hal-hal kecil aja bisa bikin kita stres ya. Iya, Apalagi yang masalah-masalah yang besar lagi gitu. dan dampaknya beragam. Ini yang disebut distress nih, apa, yang udah sampai terlalu tinggi Hmm. dan memberikan dampak ke kita gitu. Dan dampaknya nggak cuma dari psikologis aja, fisik juga bisa muncul gitu. Kalau sering kan ngomong orang stres hati-hati ntar serangan jantung. Itu secara tidak langsung benar. Jadi emang ada beberapa hasil penelitian mengatakan kalau stres yang berkepanjangan, kalau jangka panjang itu memang punya meningkatkan resiko penyakit jantung dan hipertensi sebenarnya. Hmm. Tuh. Karena kalau stres stres yang biasa tuh, yang bukan yang jangka panjang ya, yang jangka pendek tuh emang bisa dampak fisiknya ningkatin tekanan darah, Iya, sakit iya. kepala mungkin sering nggak? Iya, iya. Terlalu stres, Sering sakit ya kepala, atau sakit mah, asam lambung naik nih, kenapa? Lagi stres, banyak iya pikiran. kayaknya itu ini ya apa maksudnya respon yang paling gampang terlihat kayaknya Iya, pusing sama mual mm, mungkin Iya, iya, apa betul. kayak apa sih kalau biasa apa ada masalah kayaknya paling ini tuh Asam yaitu lambung asam ya. lambung gitu kan ya, terus pusing juga paling paling gampang kelihatan gitu ya. kayaknya ya. Kalau yang relate sama kondisi sekarang, sebenarnya ngaruh ke imun tubuh. Kan banyak stres, aduh, corona di mana-mana. Nah, sebenarnya secara tidak langsung tuh stres yang terlalu tinggi juga berpengaruh ke imun tubuh. Itu. Makanya kenapa pemerintah bilang jaga pola makan, jaga kesehatan segala macam, ditenangin. Sebenarnya intinya tujuannya bukan membuat masyarakat itu jadi santai-santai, tapi supaya mereka tingkat stresnya jangan terlalu tinggi. Oke, Gitu. mengerti. Tapi Paham. ya
balik lagi, respon kan beda-beda. Ya. Ada juga orang yang nggak pernah mengalami respon fisik nih, tapi munculnya respon psikologis, ada juga. Jadi tadi kan kalau saya sempat bahas, terlalu tingginya kortisol kan berpengaruh terhadap ingatan dan juga fungsi berpikir, salah satunya atensi. Mungkin atensi tuh kayak konsentrasi, jadi Oh fokus. iya betul. Fokus tuh mungkin juga bisa berkurang karena stres gitu. Sering kali udah lagi ngefokus satu, gangguan langsung buyar. Nah, benar, Nah benar, itu tuh. benar. Mudah teralih, mudah terdistrak. Tuh. Terus otomatis karena berpengaruh ke ingatan, atensi itu ngaruh juga ke problem solving, pengambilan keputusan. Gimana sih untuk menyelesaikan masalahnya? Kadang pernah nggak lagi stres banget nih, salah ngambil keputusan. Oh Iya iya, itu rentan banget memang kan, Iya. lagi buntu iya. gitu, Mm-mm. semuanya kayak nggak ini. Udah salah ngambil keputusan, makin stres. Iya, betul. Jadi Soalnya muter-muter di karena situ. dampaknya itu kan jadi ya bisa ke diri sendiri sama ke orang lain. Iya, betul, Tapi betul. kalau nggak bikin keputusan pun nggak bisa. Jadi dilematis emang harus Betul, dilakukan betul, gitu betul. ya. Em, dampak lain bisa juga gangguan di emosi. Jadi mudah marah Oh iya, misalnya, iya. mudah Iya, iya. kesel dikit-dikit, hal-hal kecil yang biasanya biasa aja, tiba-tiba ini kesel banget, itu bisa. Berpengaruh ke kualitas tidur juga. Mungkin jadi susah tidur, stres Betul, kan betul, biasanya betul. cemas ya, mikirin ini, mikirin itu, kebawa sampai pas tidur. Tuh. Terus ngaruh juga ke nafsu makan. Biasanya sering nggak stres jadi lebih nafsu makan atau nggak nafsu makan? Nah itu ada Kalian? dua kayaknya. Kalau saya kayaknya jadi lebih banyak kayaknya. Jadi sebagai pelarian gitu ya. Sama sih Iya. kalau lagi sama kayak saya juga kalau misalnya lagi stres, ya kayaknya cari kemana dulu, keluar, ya udah ya apa kayak makan sesuatu yang enak Iya. dulu, nanti kembali lagi, ya udah lanjut lagi aktivitas gitu. Nah ngomong-ngomong soal makanan stres ini, Mm-mm. kalau baca apa nonton itu katanya kayak makan coklat gitu ini ya apa ngebantu, bener nggak sih itu? Kayak apa sih, Makanan-makanan manis ya lebih maksudnya ya. ya kayak apa sih, kayak lebih, kan ada tuh yang kayak apa sih, kalau di ini tuh orang jadi kayak lebih cari yang manis-manis itu kayak buat nenangin diri apa. Oh, itu dibilangnya apa ya? Gula darahnya apa gitu? Bukan ya? Iya apa gitu-gitulah. Tapi itu biasanya kan gara-gara apa orang stres larinya ke itu kan gitu kan, ke makanan Iya betul betul. makanan gitu ya. Iya iya Ya iya. nggak, sebenarnya banyak sih begitu, tapi ya nggak melulu stres pasti makan manis, Iya, iya. macam-macam Kak, yang Iya. karena bisa ningkatin nafsu makan, bisa juga malah jadi nggak turun banget nafsu makannya, jadi nggak Betul makan sama betul betul. sekali. Itu juga sama gitu. Terus ya ini namanya emotional eater ya kalau kata lainnya ya. Makan jadi karena emosi Oh, makanya itu makan. bahasa kerennya itu. Iya. Emotional eater. Emotional eater. Jadi bukan makan karena lapar, kita kan makan ya karena lapar biasanya kan ya. Tapi itu termasuk masih baik kan itu kan? Kecuali nggak berlebihan aja kali ya. Nah iya, asal tidak berlebihan. Misalnya hari ini stres apa, tiba-tiba ke sana makan yang all you can eat gitu. Itu jangan nyindir gitu dong. Iya iya, betul betul. Oke, yang lainnya yang kayak cemas, bisa juga Iya, cemas. depres. Bukan depresi dalam arti gangguan, tapi emang lagi moodnya low aja, moodnya lagi nggak bagus. Tuh, bisa juga jadi ngaruh ke rasa percaya dirinya berkurang dan jadi nggak semangat buat hidup, Iya, buat melanjutkan aktivitas maksudnya, bukan nggak semangat hidup ya. ya kadang apa susah juga ya maksudnya mau nanganin rasa stres ini ya. Makanya kayak apa di anak-anak muda kan sekarang kan kalau dilihat kan kayak di orang kalau udah stres tinggi putusan akhirnya cuma bunuh diri kan. Itu berarti kan tingkat stresnya udah gimana ya, udah sampai ada tahapannya ya berarti ya begitu ya. Sebenarnya kalau itu bergantung dari cara mengatasinya. Jadi kita bahas
terkait cara mengatasi nih sekalian deh. Ada yang namanya coping. Kalau kita ngomongin stres itu nggak lepas dengan ngomongnya namanya coping. Coping ini apa? Coping ini tuh cara yang dilakukan untuk mengatasi perasaan stres ini. Oke, coping. Ya, kalau dibilang tadi banyak orang yang nggak bisa ngatasin dan apa namanya sulit untuk menghilangkan stres, ya mungkin copingnya yang kurang tepat. Mungkin eh tiap-tiap orang tuh punya cara copingnya masing-masing. Kenapa coping ini menjadi penting? Sebenarnya coping ini tujuannya untuk mengurangi tekanan. Karena kan tadi balik lagi stres itu muncul ketika ada tekanan eh dengan diri kita gitu kan. Jadi coping ini nurunin tekanan dan meningkatkan tubuh buat pulih lagi. Jadi balik lagi ke state semula Iya, gitu. oke. Ya setidaknya kalau nggak mengurangi, bisa balik lagi lah Iya, ke semula ya. Jadi oke. kayaknya harus dituangkan ya, dibuang Ya kemana jadi lah itulah. menyesuaikan diri tadinya dari yang mood emosinya negatif banget, jadi lebih ya positif atau netral lah at least Iya, iya, minimal iya, iya. itu. Jadi menjaga supaya gambaran kita diri kita tuh lebih positif dan emosinya jadi seimbang dan bisa jadi tetap menjaga hubungan dengan orang lain karena sebenarnya tadi yang lupa disebut selain dampak fisik dan psikologis yang benar-benar terjadi di kita, sebenarnya itu kan internal nih. Dampak eksternalnya juga ada. Iya, iya, iya. Dampak eksternalnya Sama apa? Itu bisa. pergaulan gitu ya, Nah, ya sosial. itu dia Iya. betul Itu kayak yang betul. tadi dibilang Bu Nadia kalau orang lagi stres, emosi, diajak komunikasi itu nggak bisa. Nah, iya. Itu susah. Betul Jadi betul. mesti tunggu keadaan tenang dulu, misalnya diajak makan atau baru udah bisa Iya, diajak jadi sumbu komunikasi. pendek ya. Jadi sumbu pendek. Iya, iya. Kadang kalau Iya. misalnya udah lihat, oh dia lagi ini nih, jangan didekatin dulu, stresnya lagi tinggi. Iya. Nah, kalau saya kepikiran juga, berarti kalau misalnya tadi kan dibilang respon tubuh gitu ya. Mm-mm. Nah ini berarti ada pengaruh nggak sih maksudnya sama karakter orang gitu, kepribadian orang kan? Karena kan tadi kan dibilang masalahnya mungkin sama gitu, tapi responnya yang beda-beda. Nah ini kalau misalnya yang kayak orangnya karakternya tuh tipenya tuh pemikir gitu, jadi dia ya masalah simple aja sebenarnya tapi jadi gampang apa kepikiran gitu atau mungkin orang nggak enakan gitu terus tiba-tiba disuruh maju suruh ngomong gitu itu berarti pengaruh juga ya sama karakter sama ini orang gitu ya. Em, Bisa jadi berpengaruh antara sebenarnya mungkin perannya nggak langsung karena karakter makanya pasti stresnya tinggi. Tapi bisa juga dilihat bagaimana orang ini udah melalui hidupnya. Balik lagi analogi game tuh sebenarnya menurut saya sih itu pas. Karena misalnya Pil baru lulus level 4 nih. Ngerasa level 4 nih udah mentok banget nih. Jadi setelah level 4 kan makin susah. Jadi kalau udah ngerjain yang level 1 kan udah nggak ada challenge-nya. Tapi misalnya kalau Henry sekarang udah level 11. Level 4 udah nggak ada artinya kan. Jadi bagaimana kita udah melalui stres yang seberat apapun di sebelumnya kan itu Iya, membuat iya, kita iya. lebih resilient Iya, di betul, betul. masa depan Iya, iya. gitu. Saya jadi kepikiran, maksudnya kayak gini, misalnya ada seorang yang hadapin stresnya dia mampu hadapin stres, terus ada orang lain yang bagi kita stres dia tuh nggak berlebihan, kita Iya. udah pernah lihat, malah kita bisa jadi berkat ya, maksudnya kita jadi ingetin, lu kalau caranya lagi begini dikasih solusi, lu lewatinnya begini gitu. Ya sebenarnya baik juga ya jadinya ya, ada stres tapi kita mampu hadapin, ya kita juga bisa kasih tahu orang, maksudnya yang kita udah pernah alamin, kita jadi bagi tips gitu lah. Ini yang mungkin sebenarnya sering banget terjadi di masyarakat ya. Sering nggak dengar, lu begitu aja nggak bisa, gue udah pernah ngelewatin itu, gue juga baik-baik aja. Pernah denger banget Iya, ungkapan iya, gitu iya, sering iya, ya. iya, iya. Padahal sebenarnya tiap orang kan punya jalannya masing-masing, punya kapasitas stresnya masing-masing. Jadi buat kita mungkin itu mah kecil, kita udah pernah ngelewatin itu. Tapi buat Betul. orang yang buat mereka itu adalah masalah yang belum pernah mereka Iya. hadapi. Itu adalah tantangan baru buat mereka. Jadi emang paling paling gregetan tuh sama orang-orang yang ngomongnya begitu karena kesannya jadi
ngejudge kalau kayak tadi ko Henry bilang kita jadi bantu kasih solusi itu bagus, saling support kan. Iya, betul. Heeh, tuh. Kalau ko Henry tadi cerita kalau ketemu stres biasanya kabur, Iya, betul. cari hal lain, Iya, cari hal lain. nyenengin diri dulu gitu ya. Betul, betul. Oke, kalau Pil gimana? Makan. Kurang lebih hampir sama sih, cuman Heeh, mungkin saya tipenya lebih yang sendiri. sendiri. Jadi kayak text time dulu gitu, ya dibilang kabur sih, maksudnya mungkin masuk kategori itu juga gitu. Cuman nggak yang cari yang lain dulu gitu, tapi lebih ke apa ya, lebih ke nenangin diri dulu sendiri, terus mencoba ngelihat masalah ini tuh dari sisi yang lain gitu. Mungkin ada sesuatu yang saya nggak lihat gitu, makanya berasanya stres banget. Jadi lebih gitu sih, lebih ke mikir dulu sendiri, terus baru dihadapin lagi. Iya. Jadi ngambil jarak dulu Iya, sama masalahnya ya, betul. dilihat dulu, tenang. Eh, Oke. eh Jadi kalau dilihat sebenarnya jenis coping ini kan jatuhnya coping ini ya, Iya. coping stress. Coping itu ada 2 jenis. Yang pertama namanya problem focus. Yang kedua emotion focus. Nah, kalau yang tadi kalian lakuin namanya emotion focus. Jadi fokusnya di diri kita, regulasi diri kita, regulasi emosi. Jadi yang ngatur emosi, ngatur nenangin pikiran, menjernihkan pikiran tadi ya. Menurunkan level emosi yang intens itu. Nah, biasanya banyak tuh orang ngelakuin entah keluar dulu dari masalahnya, dari sumber stresnya ya maksudnya. Terus entah makan atau nonton atau ya sekedar diem aja, Iya, 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 iya. pijat refleksi itu kan salah satu yang buat bikin tenang. Jadi setelah kita udah lebih tenang, bisa lanjut kerja lagi gitu kan. Oke. Ada satu namanya lagi problem fokus. Ini yang orang mungkin nggak sadar mereka melakukan ini, tapi ini salah satu coping juga. Problem fokus ini jadi dia sumber stresnya. Jadi bukan ke diri kita, tapi dari sumber stresnya, dari eksternal ini. Contohnya misalnya, aduh ini kerjaan banyak banget nih, deadline-nya lusa, harus banget dikerjain, tapi gue stres. Nah, cara ngatasinnya dikelarin kerjaannya. Nah, betul, betul. Jadi Betul. ngelarin kerjaan ini sebenarnya salah satu bentuk coping loh. Yang Kelarin. mungkin banyak teman-teman yang juga ngelakuin, tapi nggak tahu sebenarnya dengan cara kita ngerjain kita menyelesaikan stresor kita gitu. Ini kayaknya yang lagi kita hadapin ya. Iya, mungkin ini ya, kalau dibilang begitu, iya benar, ternyata saya ada gitu juga gitu, maksudnya kalau yang apa ya, mungkin masalah yang mungkin sosial atau masalah-masalah yang gimana itu baru yang kayak menyendiri gitu. Tapi kalau misalnya masalah deadline atau apa gitu, ya kayaknya nggak mungkin menghindar juga, justru malah udah deadline, ayo justru gini, balik lagi sih, saya tipe mungkin kalau dibilang agak kurang teratur gitu mungkin ya. Jadi tapi tipenya tuh makin deket deadline tuh makin, ya itu mungkin tensinya makin tinggi, jadi makin Lebih produktif. iya, jadi tahu gitu nih, pokoknya biar gimana caranya, pokoknya deadline-nya segini, ini mesti gua kelarin gitu. Nah itu mau makan waktu sampai lembur kah, atau mesti bangun pagi-pagi kah, ya udah gitu, yang penting diberesin gitu. Tipe deadliners Iya, jadinya. betul. Iya. Ada tipenya lagi ya, deadliner begitu ya. Itu kan bahasa anak kuliah biasanya begitu kan. Betul. Kalau zaman kuliah SKS ya. Iya, SKS. sistem kebut semalam. Betul. Kirain di psikolog ada istilahnya. Oh, enggak. Nggak ada ya. Iya gitu sih, kalau ya benar juga, maksudnya nggak tanpa disadari, ya saya gitu juga sih. Kalau misalnya ini sama juga kalau misalnya tapi kalau Ohen sih kayaknya tipe yang cicil-cicil kayaknya ya. Ya, Tipe yang ya cicil-cicil. kadang deadliner juga, kadang cicil juga gitu. Cari aman lah, cari aman. Soalnya kadang misalnya yang ini belum kelar, tiba-tiba udah ada yang baru. Nah takutnya yang baru itu nggak ke handle gitu. Ya kan dengan dikelarin kerjaannya, stresornya hilang untuk kerjaan Ya, yang ini ya, gitu. betul. Tapi
balik lagi sebenarnya dua hal ini penting untuk dilakukan dua-duanya. Kenapa? Kita terlalu fokus sama diri kita nenangin, kerjanya nggak kelar. Terlalu kerja, tens kita tetap tinggi nih. Mungkin kerjaannya kelar, sumber stresornya hilang, tapi kan mungkin kita belum rilis udah dapet kerjaan baru. Ya. Makanya penting dilakukan ya secara seimbang gitu. Jadi jangan terlalu emosional doang yang dipikirin, jangan terlalu problem juga gitu. Balance lah gitu. Mungkin beberapa tips kali ya yang bisa coba dilakukan. Pertama tuh penting banget sebenarnya untuk mengenali respon diri kita saat menghadapi stres. Ini penting. Kenapa banyak dari orang tuh kadang nggak tahu kalau dia tuh lagi stres. Jadi misalnya kerja terus nggak tahu nih tapi padahal tubuhnya udah stres kan. Balik lagi responnya dari respon fisik nggak cuma psikologis. Mungkin kita bisa mensugesti diri kita baik-baik aja nggak stres, tapi tubuh nggak bisa bohong karena respon biologis. Jadi penting di notice. Oh ya lupa tadi kalau mungkin buat cewek ya, ada satu gejala lagi mungkin yang ngaruh kalau lagi stres, misalnya menstruasi jadi tidak teratur, itu juga ngaruh gitu. Karena kan berpengaruh di hormon juga kan. Tuh. Jadi dengan ngelihat gejala fisiknya, misalnya saya tuh kalau stres selalu sakit mah misalnya, atau saya kalau stres makannya jadi banyak banget. Kenalin apa sih yang terjadi saat kita stres. Itu butuh banget mengobservasi diri sebenarnya. Gitu. Makanya tadi saya nanya kalau stres biasanya gejala apa sih yang muncul gitu. Iya. Jadi dengan tahu responnya, kita juga jadi tahu tingkat stres kita di mana. Itu bisa kelihatan juga misalnya saya nih. Kalau stresnya masih ringan mungkin aduh jadi pengen makan ini gitu. Tapi kalau udah berat mungkin jadi sakit kepala. Nah, itu kan kita bisa tahu oke kalau stresnya ringan mungkin langkah yang bisa dilakukan nextnya apa. Tapi kalau yang berat apa? Itu kan bisa jadi bantuan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi coping ini masih banyak ya solusinya ya. Ada cara-cara kita Iya. bagaimana kita bisa keluarin rasa stres kita ya. Begitu ya, Phil ya. Betul. Sebelum ke situ, itu nanti akan kita bahas juga tuh terkait cara copingnya. Oke. Setelah kenalin diri kita, next cari penyebabnya. Jadi kita udah tahu nih respon kita, stresnya kita apa, respon, abis itu cari stresornya apa. Kadang orang juga nggak aware sebenarnya apa sih yang bikin kita stres. Tiba-tiba muncul aja tuh responnya. Dilihat apa sih sebenarnya, misalnya di kerja, stres di tempat kerja. Tapi apa yang bikin stres? Beban kerjanya kah terlalu besar? Atau job desk-nya yang nggak jelas? Atau hubungan dengan atasan, dengan rekan, jenjang karirnya kah nggak jelas ke depannya? Itu kan banyak hal sebenarnya yang bikin stres. Cuman kita sendiri kadang nggak aware, gue stres nih di tempat kerja, tapi apa yang bikin gue stres gitu. Itu juga penting. Nah setelah itu baru cari caranya untuk hilangin stresnya gimana. Jadi bener kata Ko Henry, kita emang mesti nyari sendiri karena cara orang coping ini beda-beda. Kalau tadi Ko Henry bilang, ya saya keluar dulu lah, nenangin diri dan ngapa-ngapain lah, cari waktu nonton segala macam. Iya. Kalau Phil diem aja dulu, itu kan beda-beda. Betul. Jadi cara rilisnya tuh yang beda. Bisa juga ada orang jadi olahraga, main musik, masak, berkebun, cari-cari hobi-hobi gitu sebenarnya ngerilis stres juga gitu. Ya. Oke, mungkin tips yang terakhir. Mungkin sempat ada juga teman kayak beberapa teman sharing setelah mau kerja dari rumah, ngerasa nggak kalau load kerja jadi makin banyak, Betul. waktu juga makin gak jelas, bisa Iya. yang tadinya Betul. sebenarnya 8 to 5, ini jadi nggak ada jam kerja. Banget. Ada betul. yang mungkin dihubungin, ini udah jam 8 malam, jam 9 malam masih dihubungin bos. Itu mungkin banget ya. Banyak yang nanya, ya gimana sih ngelola stresnya? Karena dengan waktu yang terlalu fleksibel, di rumah juga mungkin ada kerjaan rumah, mesti beberes, ngurus anak atau segala macem, bikin
susah cara copingnya. Mungkin tipsnya bisa bikin habit, bangun habit. Maksudnya maksudnya habit tuh jadi bikin, schedule yang jelas. Jadi kalau kita hitung sebenarnya kan kita punya 24 jam sehari. Mungkin nggak setiap hari kita bisa melakukan coping stress ya nggak apa-apa. Tapi dilihat dari dalam waktu seminggu nih, kita punya 24 kali 7 berarti ada 168 jam. Tuh banyak kan ya, potonglah 8 jam waktu untuk tidur. Jangan lupa tidur 8 jam juga, ya kurang lebih 8 jam tuh penting. Jadi ambil barang sekitar 4 atau 5 jam sebenarnya seminggu gitu misalnya untuk release emotion ini. Entah ngapain ya tadi bisa ngelakuin hobi, bisa apa? Bisa juga telepon teman kan sekarang zamannya eh Conference Iya, ya online, iya, semuanya daring, ya. online. Ya, sekedar ngobrol itu kan bisa ngerilis betul, tension. betul. Jadi di apa diatur pokoknya dalam 1 minggu diplot waktu sekian untuk me time bahasanya. Entah mau ngapa-ngapain bisa. Jadi bener-bener di waktu itu kalian bebas, nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikirin apa. Tapi ya disesuaikan lagi dengan kondisi keluarga, dengan kondisi lingkungannya di rumah kondusif enggak. Tapi ya at least 1-2 jam pun kalau taruh 4-5 jam ke terlalu banyak, 1-2 jam lah ngapain dulu kayak nonton, atau sekedar mandi air anget, rileks, tenang, dengerin musik itu juga bantu ngerilis tension kita gitu. Pernah ngelakuin itu atau? Oh, sering banget. Kayak ini misalnya lagi kerja gitu ya, Mhm. lagi kerja terus biasa kalau kerja kan saya nggak pakai musik. Kebetulan Phil waktu itu kasih saya tuh lagu-lagu jazz. Oh, enak juga ya. Jadi lagi kerja dengerin lagu jazz. Ya lumayan menenangkan pikiran gitu. Jadi kerja juga nyantai. Nah, kalau saya sih bisa relate banget kalau lagi ngedit ya. Mhm. Ngedit video itu kan sejam itu kayaknya jenuh banget gitu, dan kayaknya emang hampir rata-rata gitu sih. Pasti dalam sejam itu ada tengah-tengah tuh kadang-kadang stop dulu, kayak buka-buka Instagram, buka-buka Iya. YouTube, kayak nonton 1-2 video, kayak cari inspirasi, terus baru balik lagi gitu. Paling biasa gitu sih untuk ngatasin kalau yang iniannya gitu. Iya. Atau kalau misalnya perharian, bisa juga kalau malam-malam main dulu sama Ko Henry, main. Soalnya apa ada masa-masa kita kepentok ya. Iya, Kayak lagi ini bingung nih kayak waktu itu dia kepentok. Ya udah kadang kita telepon-teleponan nanya ini gimana nih iya. solusinya. Ya kadang saya nanya dia nanya Hmm. saya gitu loh. Ya mungkin apa ya Iya. gimana ya. Jadi ada teman buat Iya, inilah. buat Kalau lagi sharing gitu. kepentok ya mungkin bisa stres juga. Ya jadinya saling Hmm. berbagi jadinya Iya, gitu. Iya, itu betul sih. betul. Dan benar cara ini ya saya lupa tadi udah sampein belum. Cara ini memang harus banget dicari sendiri-sendiri. Jadi emang jatuhnya trial and error lah untuk pertama-tama mungkin. Cari, oh saya coba nonton, bisa nggak ngerilis? Oh nggak bisa, coba cari yang lain, cari hal-hal lain yang kiranya cocok karena setiap orang pasti beda-beda banget. Makanya kalau nanya, gue lagi stres nih, harus ngapain? Ya coba yang bikin kalian happy, kalian seneng apa gitu. Makanya penting untuk kenalin diri juga. Ya, oke. Hari ini sampai sini dulu, teman-teman. Kita akan lanjut lagi bahas topik-topik yang lainnya yang pastinya akan terus menambah wawasan buat kita. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di komen, like, subscribe channel The Warriors ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus memberkati.